Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Rani. Saya mahasiswa dari Prodi S1 Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Kali ini saya akan membahas materi yang sudah diajarkan oleh dosen mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2. Nah, apa saja materi yang akan saya jelaskan kali ini? Yaitu yang pertama ada proses penyembuhan luka, yang kedua itu ada gangguan keseimbangan asam dan basa, ketiga ada farmakologi dasar, dan yang terakhir ada terapi obat. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu proses penyembuhan luka. Nah, luka itu apa sih? Luka itu adalah rusaknya integritas sel atau jaringan atau organ yang disebabkan oleh berbagai jenis cedera. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur kulit. Kulit memiliki 3 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini adalah lapisan paling luar. Nah, lapisan epidermis ini juga selalu mengalami regenerasi karena sel-sel kulit mati diluluhkan setiap hari. Nah, yang kedua itu ada lapisan dermis. Lapisan yang berada di bawah lapisan epidermis. Nah, lapisan ini lebih tebal dari lapisan yang lain karena terdapat pembuluh darah, syaraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan juga folikel rambut. Lapisan ketiga adalah lapisan hipodermis, yaitu lapisan paling bawah yang terdapat jaringan lemak. Nah, lapisan ini melindungi otot, tulang, dan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis luka. Nah, jenis-jenis luka berdasarkan kedalaman dan luasnya. Yang pertama itu ada luka superficial. Nah, luka superficial ini terjadi adanya kehilangan atau rusaknya jaringan kulit pada bagian atau lapisan epidermis. Selanjutnya itu ada luka partial thickness. Luka partial thickness ini adalah luka dengan kondisi hilangnya kulit pada lapisan epidermis dan dermis. Nah, luka partial ini memiliki 2 stadium. Stadium yang pertama itu kulit tampak memerah tetapi tidak terlihat hilangnya lapisan epidermis. Sedangkan stadium yang kedua itu hilangnya lapisan epidermis hingga lapisan dermis pada bagian atas. Nah, selanjutnya itu ada luka full thickness. Luka full thickness ini adalah luka dengan kondisi hilangnya jaringan pada lapisan epidermis, dermis, fasia, dan otot. Nah, full thickness ini juga memiliki dua stadium. Nah, yang pertama itu ada stadium 3, yaitu terjadinya hilangnya atau rusaknya lapisan epidermis, dermis, hingga sukutan. Sedangkan pada stadium keempat itu adanya luka dengan hilangnya atau rusaknya jaringan dari sukutan hingga otot dan tulang pun ikut rusak. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka. Yang pertama itu ada faktor umur, di mana orang dewasa dan anak-anak itu lebih cepat dalam proses penyembuhan lukanya dibanding dengan lanjut usia atau orang tua. Kenapa? Hal ini karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada orang tua, seperti pada vaskuler yang telah terjadi aterosklerosis dan atrofi kapiler yang akan mengganggu mengalirnya aliran darah menuju daerah luka. Faktor yang kedua itu adalah faktor nutrisi. Seseorang sangat membutuhkan nutrisi yang cukup seperti vitamin A, vitamin C, dan juga protein dan juga mineral. Nah, jika seseorang ini kekurangan nutrisi, maka proliferasi dan pembentukan epitel sel baru akan terganggu. Yang ketiga itu ada faktor medikasi. Obat-obatan ini sangat berpengaruh karena dapat memperlambat penyembuhan luka. Nah, contoh obat yang dapat memperlambat proses penyembuhan ini ada aspirin, heparin, asteroid, dan anti kanker. Yang keempat itu ada faktor sistem kekebalan tubuh. Jika seseorang mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh, maka ini akan berpengaruh dalam proses penyembuhan luka karena ini dapat memperlambat proses sembuhnya luka.
karena reaksi fagositosis dan sistem kolagen ini terganggu. Contohnya itu pada pasien dengan penyakit HIV atau AIDS. Selanjutnya itu ada faktor obesitas. Seseorang yang memiliki berat badan lebih atau obesitas akan memperlambat proses penyembuhan luka karena suplai darah pada jaringan adiposa atau lemak ini tidak adekuat. Nah, selanjutnya itu ada faktor penyakit. Ada beberapa penyakit seperti diabetes, gagal ginjal, penyakit yang berhubungan dengan imunitas, dan adanya penyakit infeksi yang dialami ini dapat mengganggu proses penyembuhan luka. Selanjutnya itu ada gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok. Nah, merokok ini dapat mengurangi hemoglobin di dalam tubuh kita, sedangkan hemoglobin ini berfungsi untuk mengangkut oksigen yang sangat dibutuhkan oleh penyembuhan luka. Nah, merokok ini juga dapat menyebabkan aliran darah tidak efektif atau tidak lancar. Di sini ada proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka ini ditandai dengan adanya proses pemecahan atau katabolik sel-sel yang mati dan juga proses pembentukan atau anabolik sel-sel yang baru. Nah, di sini ada perubahan morfologi atau tampilan sesuai dengan tahap atau fase penyembuhan luka. Yang pertama itu ada fase inflamasi. Pada fase inflamasi ini terdapat respon vaskuler dan seluler yang bertujuan untuk menghentikan pendarahan dan juga membersihkan area luka dari benda asing, sel-sel mati, dan juga bakteri untuk mempersiapkan dimulainya proses penyembuhan. Yang kedua yaitu fase proliferasi. Proses kegiatan seluler yang sangat penting pada fase ini yaitu memperbaiki dan menyembuhkan luka ditandai dengan proliferasi sel. Nah, protein sangat penting untuk menumbuhkan granula seperti pembuluh darah dan jaringan baru. Selanjutnya itu ada fase maturasi. Fase maturasi ini dimulai dari minggu ketiga setelah perlukaan dan berakhir kurang lebih 12 bulan. Nah, tujuan dari fase maturasi ini adalah menyempurnakan penyembuhan terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan penyembuhan yang kuat dan bermutu. Warna kemerahan pada jaringan ini mulai berkurang karena pembuluh mulai regresi dan kolagen bertambah banyak untuk memperkuat jaringan baru. Selain itu, terdapat pandangan lain mengenai proses penyembuhan luka. Nah, bahwa proses penyembuhan luka ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu regenerasi dan juga perbaikan atau repair. Nah, apa sih regenerasi itu? Regenerasi itu adalah pergantian sel-sel yang hilang digantikan dengan sel yang bertipe sama. Sedangkan repair itu adalah tipe akhir dari penyembuhan luka. Tahapan dari proses penyembuhan repair ini terdiri dari intention primer, sekunder, dan tersier. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai gangguan keseimbangan asam basa. Gangguan keseimbangan asam basa adalah kondisi ketika kadar asam dan basa dalam darah ini tidak seimbang atau tidak homeostasis. Nah, kondisi ini dapat mengganggu kerja berbagai organ. Kadar asam dan basa dalam darah dapat diukur dengan skala pH, yaitu mulai dari 7,35 sampai 7,45. Keasaman atau kebasaan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen di dalamnya. Peningkatan kadar H+ atau ion hidrogen akan menurunkan pH sehingga larutan akan lebih asam. Nah, penurunan kadar H+ akibat penambahan basa ke dalam plasma akan menambah pH sehingga larutan lebih basa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu asam atau asid. Asam atau asid adalah suatu cairan yang memiliki pH di bawah 7,35 dan dapat menyumbang atau melepaskan H+. Nah, contohnya itu asam klorida atau HCl. Nah, selanjutnya itu apa sih basa itu? Basa adalah suatu cairan yang memiliki pH di atas 7,45 dan dapat menerima H+. Nah, contohnya itu ada NaOH. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi asam dan basa.
yaitu yang pertama ada pemberian asam melalui makanan, yang kedua itu ada penambahan secara endogen dari hasil metabolisme, contohnya itu laktat. Yang ketiga ada penambahan secara endogen yang tidak fisiologis seperti diabetes mellitus atau DM. Yang keempat ada pengeluaran asam atau basa oleh ginjal dari usus. Yang selanjutnya itu ada pengeluaran asam karbonat H2CO3 oleh paru. Dan yang terakhir ada pembentukan asam dalam jumlah besar oleh sel-sel lambung. Nah, di sini ada macam-macam gangguan keseimbangan asam dan basa. Ada 6 jenis kelainan yang dapat timbul, yaitu yang pertama ada asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik, asidosis metabolik, alkalosis metabolik, asidosis respiratorik dan metabolik bersamaan, dan yang terakhir ada alkalosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Nah, jika seseorang mengalami gangguan asam dan basa, maka tubuh ini akan melakukan kompensasi sehingga kadar asam dan basa akan menjadi homeostasis atau stabil. Nah, untuk menjaga pH tetap stabil dibutuhkan buffer. Nah, biasanya ini digunakan buffer yang digunakan itu adalah HCO3-. Saya akan menjelaskan satu persatu apa itu macam-macam dari gangguan keseimbangan. Yang pertama ada asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah peningkatan asam karbonat. Hal ini berhubungan dengan peningkatan CO2 dalam plasma akibat berkurangnya ventilasi. Asidosis respiratorik ini terjadinya hipoventilasi yang menyebabkan CO2 menjadi terkumpul. Nah, kadar H2CO3-nya juga naik dan kadar H+-nya juga naik. Maka terjadinya asidosis respiratorik. Nah, keadaan asidosis ini membuat paru-paru menahan CO2. Usaha kompensasi yang dilakukan oleh tubuh ini dengan organ ginjal yang menahan bikarbonat mengeluarkan H+ atau ion hidrogen dan anion lain. Nah, sehingga urin menjadi asam. Nah, setelah tubuh mengalami kompensasi agar terjadinya homeostasis, terjadinya hiperventilasi dengan ventilator mekanis. Nah, selanjutnya itu ada alkalosis respiratorik, yaitu defisit asam karbonat. Hal ini berhubungan dengan menurunnya kadar CO2 plus H2CO3 dalam plasma dan meningkatkan pH akibat peningkatan ventilator alveolar. Nah, keseimbangan sebelum menjadi alkalosis ini, paru-paru mengeluarkan banyak CO2, pernapasan menjadi hiperaktif. Nah, usaha kompensasi tubuh ini dengan organ ginjal mengeluarkan ion bikarbonat, menahan ion hidrogen dan anion lain, sehingga urin menjadi basah. Nah, setelah mengalami keseimbangan, larutan akan mengandung klorin. Lanjut, yaitu ada asidosis metabolik atau defisit bikarbonat. Nah, keadaan di dalam tubuh yang mengalami asidosis metabolik ini terjadinya keton dan peningkatan klorin mengganti ion bikarbonat. Nah, usaha tubuh untuk melakukan kompensasi ini dengan organ paru. Paru ini akan mengeluarkan banyak CO2. Ginjal menahan bikarbonat, mengeluarkan ion hidrogen dan anion lain. Nah, sehingga urin menjadi asam. Nah, setelah itu terjadilah homeostasis atau kestabilan lagi di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya itu ada alkalosis metabolik, yaitu peningkatan bikarbonat. Pada saat tubuh mengalami alkalosis metabolik ini, bikarbonat meningkat karena kehilangannya klorin atau karena banyak makanan yang mengandung bikarbonat. Nah, gimana sih tubuh itu mengusahakan kompensasi, yaitu dengan organ paru. Nah, organ paru ini akan menahan CO2 dan ginjal akan mengeluarkan ion bikarbonat dengan menahankan ion hidrogen dan anion lain. Nah, sehingga urin ini akan bersifat basah. Nah, materi yang ketiga itu adalah farmakologi dasar. Apa itu farmakologi? Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat.
Nah, apa itu obat? Obat adalah racun, namun dalam takaran atau dosis yang tepat dapat mencegah penyakit dan mengobati penyakit. Selanjutnya itu ada regulasi obat. Yang pertama itu ada obat keras. Nah, obat keras ini berlambangkan huruf K di dalam lingkaran merah yang di tepinya itu berwarna hitam. Obat ini tidak boleh dijual belikan tanpa adanya resep dokter. Nah, contoh dari obat keras ini yaitu asam mefenamat. Selanjutnya itu ada obat narkotika, yaitu obat yang berasal dari tanaman atau sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran seseorang. Obat narkotika, ini simbol lingkaran merah dengan tanda plus di dalamnya. Nah, selanjutnya itu ada obat bebas terbatas, obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi dia masih dapat dijual belikan tanpa resep dokter, tetapi harus disertai dengan tanda peringatan. Biasanya lambangnya ini berwarna biru dan tepinya berwarna hitam. Nah, selanjutnya itu ada obat bebas. Obat bebas ini adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Nah, lambangnya itu berwarna hijau, tepinya berwarna hitam. Contohnya itu adalah obat paracetamol dan ibuprofen. Selanjutnya itu ada obat tradisional. Nah, obat tradisional ini terdiri dari jamu, OHT, dan fitofarmaka. Nah, apa itu jamu? Jamu adalah obat yang berbahan dasar tanaman dan diolah secara tradisional. Nah, obat jamu ini merupakan resep warisan dari leluhur yang turun-menurun. Nah, OHT adalah obat herbal terstandar berbahan dari alam seperti tanaman, obat atau mineral lainnya. Bedanya ini, dia proses OHT diproduksi dengan teknologi tinggi dan higienis. Nah, sedangkan fitofarmaka berbahan dasar tradisional dan alam, namun sudah terstandar dan bisa disertakan dengan obat-obat modern. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi respon penderita. Yang pertama itu ada obat yang diberikan, yaitu adanya kepatuhan penderita dan ketepatan pengobatan. Nah, biasanya ini nih responnya itu berpengaruh jika pasien ini patuh dalam mengkonsumsi obat dan juga tepat dalam memilih obat yang diperlukan. Nah, yang kedua itu ada dosis yang diminum. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap respon obat karena dosis ini harus sesuai dengan takarannya. Yang ketiga itu ada faktor farmakokinetik, yaitu farmakokinetik itu adalah ilmu yang mempelajari pergerakan obat sepanjang tubuh. Nah, terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, absorpsi ini akan diserap ke dalam darah. Nah, sedangkan distribusi ini adalah bertugas untuk menyebarkan ke bagian jaringan tubuh. Yang ketiga itu metabolisme. Nah, metabolisme ini organ yang berfungsi itu ada hepar, ginjal, dan usus. Nah, ini dia akan mengubah menjadi bentuk yang dapat dibuang dari tubuh. Selanjutnya itu ada ekskresi, yaitu dikeluarkannya dari tubuh, contohnya itu seperti urin. Selanjutnya itu ada kondisi fisiologis, kondisi patologis, toleransi, interaksi dengan obat, dan faktor genetik. Nah, selanjutnya itu ada obat-obatan. Yang pertama itu ada obat antiinflamasi. Inflamasi merupakan respon vaskuler dan seluler dari jaringan terhadap benda asing atau agen biologis. Nah, di sini ada ciri-cirinya seperti rubor, kemerahan, kalor, panas, tumor membengkak, dolor, rasa sakit, dan fungsi jaringan atau organ terganggu. Nah, obat antiinflamasi non-steroid ini atau non-steroid antiinflamatori ini adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan sehingga meredakan nyeri dan menurunkan demam. Nah, contoh obat dari antiinflamasi ini ada asam mefenamat, diklofenat, dan dextroprofen. Selanjutnya itu ada obat antiinfeksi, yaitu golongan obat untuk mengatasi masalah infeksi. Nah, infeksi ini bisa dari bakteri, virus, dan jamur. Nah, antibakteri disebut antibiotik, beda dengan antivirus dan anti jamur.
Selanjutnya itu ada obat gangguan sistem pencernaan. Biasanya organ yang terganggu pada sistem pencernaan ini adalah lambung. Nah, pada saat seseorang sering mengkonsumsi makanan yang pedas, nah lambung akan mengalami luka karena terkikisnya lapisan-lapisan dinding pada lambung, sehingga si penderita akan merasakan nyeri, biasanya itu nyeri pada hulu hati seperti MA. Nah, di sini ada obat untuk mengurangi rasa nyeri tersebut. Selanjutnya itu ada obat gangguan saluran perkemihan. Nah, biasanya ini adanya bakteri E. coli. Ya, E. coli ini merupakan penyebab paling sering pada infeksi saluran perkemihan. Nah, biasanya ini terjadinya rasa sakit atau nyeri. Nah, obatnya itu bisa menggunakan analgesik. Nah, analgesik ini ialah istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai pereda nyeri. Selanjutnya itu ada antipirektik, yaitu adalah obat penurun panas. Nah, biasanya jika terjadinya infeksi, tubuh akan merespon dengan cara meningkatkan suhu tubuh manusia. Nah, selanjutnya itu ada obat kardiovaskuler. Nah, obat yang digunakan ini untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, biasanya ini seseorang mengalami penyumbatan pada pembuluh darah karena penumpukan kolesterol. Nah, biasanya ini orang-orang yang jarang berolahraga dan sering mengkonsumsi makanan yang berlemak. Yang terakhir adalah obat yang bekerja dalam sistem pernapasan. Contohnya itu pada seseorang yang memiliki penyakit asma. Biasanya obat yang digunakan itu berbentuk inhaler. Nah, materi yang terakhir adalah prinsip obat. Nah, klasifikasinya itu ada obat melalui oral atau mulut dan sublingual. Yang kedua ada parenteral atau suntikan, yaitu ada intrakutan, intravena, subkutan, dan intramuskular. Selanjutnya itu ada rektal, intravagina, obat luar seperti topikal, dan inhalasi. Per oral, yaitu cara pemberian obat melalui mulut. Nah, cara ini umum dilakukan dengan tujuan untuk mencegah, mengobati, dan mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dan jenis obat. Nah, obat per oral ini memiliki keuntungan dan kelemahannya. Nah, keuntungannya itu praktis, aman, dan ekonomis. Sedangkan kelemahannya, efek obat ini biasanya lambat. Nah, tidak efektif untuk untuk pasien yang mengalami muntah-muntah, terus kurang diminati karena biasanya obat per oral ini rasanya pahit. Nah, selanjutnya itu ada parental. Parental adalah pemberian obat tanpa melalui mulut, tetapi langsung ke pembuluh darah. Nah, di sini memiliki keuntungan. Yang pertama itu ada efek timbul lebih cepat dan teratur. Yang kedua itu dapat diberikan pada penderita yang tidak kooperatif, tidak sadar, dan muntah-muntah. Yang ketiga sangat berguna dalam keadaan emergensi. Nah, di sini ada kelemahannya. Yang pertama, dibutuhkan kondisi asepsis. Yang kedua itu menimbulkan rasa nyeri. Yang ketiga tidak ekonomis. Yang keempat ada rasanya nyeri atau perih pada saat dimasukkan obat. Nah, parenteral ini meliputi yang pertama intrakutan. Intrakutan ini adalah proses pemberian obat dengan memasukkan obat ke dalam lapisan epidermis. Nah, biasanya cara pemberian intrakutan ini digunakan untuk mengecek alergi obat seperti skin test. Nah, selain itu juga bisa menentukan diagnosa penyakit seperti tuberkulin test. Selanjutnya itu ada subkutan. Subkutan adalah pemberian obat melalui suntikan ke arah bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Nah, di sini ada jenis obat yang lazim diberikan secara subkutan, yaitu ada vaksin, obat-obatan preoperasi, heparin, narkotik, dan insulin. Nah, lanjut yaitu intramuskular, yaitu cara pemberian obat ke dalam jaringan otot atau muskulus. Nah, tujuannya ini memberikan obat dengan absorpsi lebih cepat dibanding subkutan. Nah, lokasi penyuntikannya ini biasanya di daerah paha,
posisi berbaring, posisi tengkurap, atau lengan atas deltoid. Nah, daerah ini digunakan dalam penyuntikan dikarenakan massa ototnya yang besar. Vaskularisasi yang baik dan jauh dari syaraf. Nah, pemberian obat secara intramuskular ini sangat dipengaruhi oleh kelarutan obat dalam air yang menentukan kecepatan dan kelengkapan absorpsi obat. Nah, contohnya itu ada obat yang suka larut seperti diazepam dan phenytoin. Nah, obat diazepam dan phenytoin ini akan mengendap di tempat suntikan sehingga absorpsinya berjalan lambat, tidak lengkap, dan tidak teratur. Nah, obat yang larut di dalam air akan lebih cepat diabsorpsi. Selanjutnya itu pemberian obat intravena, yaitu pemberian obat dengan cara memasukkan langsung ke dalam pembuluh darah. Nah, sehingga obat langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Tujuannya ini untuk memasukkan obat secara cepat, mempercepat penyerapan obat. Nah, lokasinya ini biasanya itu di lengan, di tungkai, di leher dan kepala pada anak-anak. Lanjut, yaitu ada topikal. Topikal adalah obat yang cara pemberiannya bersifat lokal. Misalnya itu ada tetes mata, salep, tetes telinga, dan lain-lain. Pemberian obat pada mata. Nah, cara memberikan obat pada mata dengan tetes mata atau salep mata. Nah, tetes mata ini diberikan untuk persiapan pemeriksaan struktur internal mata dengan cara mendilatasi pupil untuk mengukur refraksi lensa dengan cara melemahkan otot lensa, kemudian dapat juga digunakan untuk menghilangi iritasi mata. Nah, selanjutnya itu ada terapi inhalasi. Terapi inhalasi adalah pemberian obat ke dalam saluran pernapasan dengan cara inhalasi. Nah, terapi inhalasi juga dapat diartikan juga sebagai suatu pengobatan yang ditujukan untuk mengembalikan perubahan-perubahan patofisiologis pertukaran gas sistem kardiopulmoner ke arah yang normal, seperti dengan menggunakan respirator atau alat penghasil aerosol. Selanjutnya kita akan membahas prinsip benar obat. Yang pertama itu ada benar pasien. Jadi sebelum kita memberikan obat itu, kita harus memeriksa kembali identitas pasien yang akan kita berikan obat. Nah, yang kedua itu ada benar obat. Jadi sebelum kita memberikan obat ke pasien ini, kita harus mengecek kembali obatnya itu. Nah, kita harus mengecek kembali sebanyak 3 kali pada label kemasan botol, pada label botol atau kemasan obat itu. Nah, yang ketiga itu ada benar dosis. Sebelum memberikan obat, kita harus memeriksa kembali dosis obat dengan hati-hati dan teliti. Nah, jika ragu, kita harus berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Nah, selanjutnya itu ada benar cara pemberian atau rute. Nah, ada banyak cara pemberian dalam memberikan obat. Nah, perawat harus lebih teliti dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat. Selanjutnya itu ada benar waktu. Jadi, jika kita akan memberikan obat kepada pasien itu, kita harus sesuaikan atau kita harus memperhatikan waktu dalam pemberian obat kepada pasien. Nah, selanjutnya itu ada benar dokumentasi. Setelah kita melakukan pemberian obat kepada pasien, kita wajib untuk mendokumentasikan apa yang kita lakukan. Seperti kita wajib mendokumentasikan nama pasiennya, dosisnya, obatnya apa, waktunya kapan, dan rutenya apa. Nah, itu adalah beberapa materi yang sudah diajarkan oleh dosen mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2. Nah, saya harap video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you for watching.